Selamat malam Bu Ike, perkenalkan nama saya Agustian dengan NPM 2441237. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi proyek UAS yang telah saya buat dalam bentuk artikel dengan judul yang saya ambil, Evolusi di Era Digital, Bagaimana AI dan Sistem Otomatisasi dapat mempengaruhi pasar kerja dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Pertama, saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Kecerdasan buatan atau AI adalah suatu inovasi yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia dengan bantuan para robot dan AI. Semakin berkembangnya kecerdasan buatan ini, sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang pekerjaan. Kecerdasan buatan yang dirancang sedemikian rupa membuat pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh para robot dan sistem AI. Oleh karena itu, di masa depan, pekerjaan manusia sangat dipengaruhi oleh sistem otomatisasi dan AI ini, yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam pasar kerja, yang dimana pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh manusia akan sangat memungkinkan digantikan oleh AI dan sistem otomatisasi ini, sehingga manusia harus lebih meningkatkan keterampilannya agar dapat beradaptasi dalam era teknologi di masa mendatang. Kemudian, metode penelitian yang saya gunakan dalam membuat proyek artikel saya kali ini, yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, di mana saya mencari tahu dan mengeksplorasi berbagai informasi, pengetahuan, dan fakta yang ada di sumber online atau media online terkait bagaimana pengaruh AI dan sistem otomatisasi dalam mempengaruhi pasar kerja di masa mendatang. Saat membuat artikel ini, saya juga mengamati kondisi sosial terkait bagaimana pengaruh AI dan sistem otomatisasi berpengaruh di lingkungan sekitar saya. Kemudian, saya akan membahas subjudul yang pertama, yaitu peran AI dan sistem otomatisasi pada pasar kerja. Sistem AI dan sistem otomatisasi dan AI ini sudah mulai diimplementasikan di berbagai sektor. Di sektor manufaktur, robot-robot dengan sistem yang canggih dapat menggantikan pekerjaan manusia dengan risiko yang tinggi dan pekerjaan yang berulang. Di sektor jasa, chatbot atau asisten virtual dapat menggantikan posisi staf layanan dalam melayani pelanggan saat berbelanja. Bahkan di sektor keuangan, algoritma AI jauh lebih akurat dan teliti dalam melakukan analisis data serta prediksi pasar data dengan kecepatan yang jauh lebih unggul dan akurasi yang lebih jauh dibanding kemampuan manusia pada umumnya. Kemudian, subjudul yang kedua, dampak positif dari AI dan sistem otomatisasi pada pasar kerja. Dengan semakin berkembangnya sistem otomatisasi dan AI ini, tentu akan membawa banyak dampak dan perubahan dalam dunia manusia, terutama dalam dunia pekerjaan. Berikut akan saya jelaskan beberapa dampak positif yang timbul akibat berkembangnya sistem otomatisasi dan AI ini. Yang pertama, menciptakan peluang kerja yang baru. Dengan berkembangnya sistem otomatisasi dan AI ini tentu membutuhkan orang atau tenaga ahli yang mampu mengelola, mengatur, menjaga, mengembangkan, serta memelihara sistem tersebut, agar sistem tersebut tidak semena-mena terlena tanpa bantuan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga ahli yang mampu menjaga dan mengelola sistem tersebut agar dapat bekerja dan berjalan dengan baik. Contoh pekerjaan yang dapat bekerja pada posisi tersebut seperti analisis data, sistem keamanan siber, dan insinyur AI. Kemudian, kedua, inovasi dalam industri baru. Dengan berkembangnya AI ini, menciptakan dan mendorong lahirnya industri baru yang bekerja di bidang yang tidak terlalu umum, seperti pelayanan kesehatan berbasis AI, kendaraan otonom, dan layanan penginputan data dengan menggunakan sistem otomatisasi. Kemudian dampak positif yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan mengasah skill baru, yang dimana dengan berkembangnya AI dan sistem otomatisasi ini, manusia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah skill mereka dalam mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan, seperti skill kreativitas, skill problem solving, skill regulasi emosi, negosiasi, dan skill yang melibatkan perasaan yang tidak dimiliki oleh para robot. Karena di masa mendatang, pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh manusia seperti administrasi akan berkemungkinan tinggi dapat digantikan oleh para robot, sehingga manusia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah skill baru mereka yang tidak mungkin dapat diotomatisasi. Kemudian, saya akan membahas subjudul yang ketiga, tantangan dan rintangan. Selain dampak positif yang muncul akibat berkembangnya AI dan sistem otomatisasi ini, terdapat beberapa dampak negatif yang menjadi tantangan dan rintangan bagi kita di masa mendatang. Antara lain, pertama, kehilangan pekerjaan rutin. Dengan berkembangnya AI dan sistem otomatisasi ini, pekerjaan-pekerjaan rutin yang dilakukan oleh manusia seperti pelayanan administrasi dan operator mesin sangat berisiko tinggi untuk dapat dihentikan dari pekerjaan karena dapat diotomatisasi oleh AI. Kedua, ketimpangan keterampilan. Tentu dengan berkembangnya AI dan sistem otomatisasi ini dapat membuat adanya kesenjangan dan jarak keterampilan antara pekerja yang ahli di bidang teknologi dengan pekerja yang belum terlalu siap dengan perubahan yang terjadi. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Perusahaan besar yang mampu mengadopsi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding
perusahaan tradisional yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga menyebabkan mereka tertinggal. Kemudian, saya akan membahas subjudul yang keempat, yaitu masa depan pada pasar kerja. Untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi ini, tentu membutuhkan upaya dan solusi kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, dan individu, yang dimana upayanya antara lain, pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan ulang. Pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan ulang kepada para pekerja agar menjadikan itu sebagai ilmu dan bekal kepada mereka untuk siap menghadapi perubahan yang terjadi di masa mendatang. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerjasama untuk memberikan pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang terkait dengan teknologi seperti pemrograman, analisis data, dan coding. Kedua, inovasi yang terus berlanjut. Perusahaan harus terus berinovasi untuk menciptakan teknologi yang membantu manusia. Contohnya, dengan menciptakan inovasi sistem dan layanan pekerjaan yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, sehingga robot, sistem otomatisasi, dan manusia dapat bersinergi satu sama lain dan membuat kemajuan dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, membuat kebijakan atau undang-undang baru. Pemerintah dapat membuat kebijakan atau undang-undang baru yang mendukung para pekerja dalam menjalani pendidikan dan pelatihan ulang, agar mereka tidak terbebani atas pendidikan dan pelatihan ulang yang terjadi, seperti program pemberian jaminan sosial dan memberikan bantuan dalam menggratiskan program pendidikan dan pelatihan ulang. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat kebijakan baru yang berisi tentang perusahaan tidak boleh mempekerjakan robot di atas angka 5%, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru bagi manusia agar tetap bisa bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. AI dan sistem otomatisasi ini tidak dapat dihindari, keduanya adalah bagian dari masa depan. Meski dapat menghadirkan tantangan dan rintangan yang cukup signifikan dalam dunia pekerjaan yang ada, namun sistem otomatisasi dan AI ini bisa memberikan dampak dan peluang yang sangat besar bagi manusia di masa depan jika dikelola dengan bijak oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus beradaptasi dan terus berinvestasi dalam keterampilan baru mereka agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan era teknologi. Untuk menghadapi tantangan ini, adaptasi adalah kunci. Individu harus lebih aktif dalam menjalani dan terus mencoba hal baru agar dapat meningkatkan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Individu yang lebih aktif dan mampu mempelajari keterampilan baru sesuai dengan era teknologi sekarang tentu akan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding individu yang tidak aktif dalam mengasah dan meningkatkan keterampilan baru mereka. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita mampu menghadapi tantangan ini dengan beradaptasi dan berinvestasi terhadap keterampilan baru kita. Cukup sekian presentasi materi terkait proyek UAS artikel yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata, terima kasih.